Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Hanan dan saya sendiri Fikri Jalur Hanafi akan mempresentasikan mengenai coronavirus disease 2019. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus atau COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Berikut adalah beberapa cara virus corona menyebar. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, dan berbicara. Tetesan dikeluarkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat atau 1 hingga 2 meter, 3 hingga 6 kaki. Virus ini paling menular selama 3 hari pertama setelah timbulnya gejala. Meskipun penyebaran diketahui terjadi hingga 2 hari sebelum gejala muncul atau penularan secara asimptomatik dan pada tahap selanjutnya dari penyakit. Beberapa orang telah terinfeksi dan pulih tanpa menunjukkan gejala, tetapi ketidakpastian tetap dalam hal penularan tanpa gejala. Meskipun COVID-19 bukan infeksi menular seksual, dicium, hubungan intim, dan rute oral fases diduga menularkan virus. Berikut adalah gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, lalu batuk, serta sesak nafas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Gejala umum lainnya termasuk batuk, kehilangan nafsu makan, kelelahan, sesak nafas, produksi dahak, dan nyeri otot dan sendi. Gejala seperti mual, muntah, dan diare telah diamati dalam berbagai presentase. Gejala yang kurang umum termasuk bersin, pilek, atau sakit tenggorokan. Yang ketiga, alasan mengapa COVID-19 menjadi pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada Rabu 11 Maret 2020. Ini disebabkan karena terjadi setelah wabah mirip SARS itu menjangkiti semakin banyak orang di mana pada
Pada Kamis, pada angkanya mencapai 126.063 kasus, dengan total korban tewas sebanyak 4.616 orang dan sembuh sebanyak 67.071 orang. WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi ini tidak berarti adanya yang berubah. Semua negara tetap diminta untuk mendeteksi, mengetahui, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya. Awal mula penyebaran virus. Berawal dari kasus lokal, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Rangkaian peristiwa pertama juga menunjukkan upaya para ahli untuk menemukan antivirus ini secepat mungkin. Sejauh ini, upaya tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan. Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernafasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Seiring waktu, penelusuran menyebutkan kasus COVID-19 sudah muncul sebelumnya. Merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang situasi COVID-19 26 Februari 2020, kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi di China adalah pada 8 Desember. Informasi awal mula munculnya COVID-19 masih terus berjalan ke belakang pada 16 Desember. Dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirim sampel dari pasien lain dengan demam persisten untuk pengujian laboratorium. Hasil-hasil itu menunjukkan virus menyerupai sindrom pernafasan akut parah atau Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS. Lalu ada pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan terakhir, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Yang pertama ada pneumonia atau infeksi pada paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, dan pada tahap terakhir kematian. Lalu pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu terapkan physical distancing seperti menjaga jarak, gunakan masker saat beraktivitas, rutin mencuci tangan dengan air sabun,
Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, tutup mulut dan hidung, serta terakhir menjaga kebersihan. Next. Selanjutnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu melakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Jangan keluar rumah. Lalu bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum. Campur baur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan. Next. Kesimpulan dari PowerPoint ini berdasarkan dari apa yang telah dibahas. Saya menarik kesimpulan dan menjadikannya beberapa poin sebagai berikut. Aplikasikan bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. Hindari kontak langsung dengan orang lain dan usahakan agar tidak keluar rumah kecuali di saat yang penting. COVID-19 adalah virus yang merusak sistem pernafasan dan menyebabkan beberapa komplikasi akibat infeksinya hingga kematian. Jangan terlalu merasa tertekan dan terbebani selama masa pandemi wabah ini, karena yang dibutuhkan adalah kuatnya sistem imun dan metabolisme tubuh, dan dapat meningkatkan imun dengan olahraga serta makan makanan yang sehat. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.